Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Septi Wahyuni dengan NIM ujung 42 yang bertugas sebagai moderator untuk memandu perjalanannya presentasi pada kelompok 2 yang mengusung tema leukemia limfositik kronik. Di sini, materi ini disusun bukan karena saya sendiri, melainkan ada anggota yang berjumlah 5 orang. Next. Yang pertama ada Septi Wahyuni dengan NIM 42 dengan saya sendiri. Yang kedua ada Disna Pitra Azalia dengan NIM ujung 06. Dan yang ketiga Naila Aziza dengan NIM ujung 36. Lalu ada Angelica Valentin dengan NIM ujung 24. Dan Jordi Atorohman dengan NIM ujung 11. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kanker leukemia limfosit kronis. Leukemia limfosit kronis adalah jenis kanker yang menyerang sumsum tulang dan sel darah. Kondisi ini terjadi karena adanya kelainan pada sumsum tulang. Kanker terjadi dan ditandai dengan produksi sel darah putih atau limfosit berlebih, sehingga terjadi penumpukan limfosit pada darah, sumsum tulang belakang, limfonodin, limpa, hati, dan organ-organ lainnya. Dan ada penyakit lain seperti LK. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan dalam jangka waktu panjang atau kronik. LK tergolong penyakit langka. Sel kanker tumbuh dan berkembang pada sumsum tulang belakang yang merupakan jaringan di tengah tulang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk memproduksi sel darah, salah satunya limfosit, yaitu sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Dan jenis-jenis leukemia limfosit. Limfosit B, yaitu jenis ini terdapat dua jenis leukemia limfosit kronis, tergantung dari sel limfosit yang terpengaruh. Leukemia limfosit kronis bisa terjadi pada sel B ataupun sel T pada limfosit. Limfosit B menghasilkan antibodi yang menargetkan virus, bakteri, dan sel kanker. Lalu ada limfosit T. Limfosit T mengendalikan respons sistem imun tubuh, termasuk menyerang dan menghancurkan sel abnormal. Selanjutnya, pemateri kedua, dipersilakan. Selan- Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala leukemia limfositik kronis. Pada tahap awal sakit, LLK umumnya tidak menunjukkan gejala yang berarti. Namun pada kasus tertentu, gejala yang muncul berupa mudah lelah karena anemia, mimisan, mudah lebam, nyeri, dan pembekakan kelenjar getah bening. Gejala lainnya berupa penurunan berat badan tanpa sebab, bengkak pada ekstremitas bawah, sulit bernafas, serta pembesaran organ limpa yang membuat kenyang lebih cepat dan rasa tidak nyaman di perut. Karena kondisi ini mempengaruhi produksi sel darah limfosit, pengidapnya menjadi lebih rentan terserang infeksi. Selanjutnya penyebab. Penyebab leukemia limfositik kronis. Penyebab LLK masih belum diketahui secara pasti. Kanker ini tidak menular, tapi dapat diturunkan dari keluarga atau genetik. Para ahli menduga LLK disebabkan oleh kelainan kromosom dan RNA tumor virus. Selanjutnya, pemateri, dipersilakan. Selanjutnya ada faktor-faktor risiko leukemia limfositik kronis. Yang pertama ada usia. Risiko CCL meningkat seiring bertambahnya usia dan kebanyakan kasus didiagnosis pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Yang kedua ada ras. Orang kulit putih lebih mudah terkena CCL dibandingkan orang dari ras lain. Yang ketiga ada riwayat. Memiliki orang tua, saudara kandung, atau anak yang didiagnosis menderita CCL meningkatkan risiko terjadinya terkena CCL. Yang keempat ada paparan bahan kimia. Paparan terhadap bahan kimia tertentu seperti herbisida, pestisida, dan agen orange telah dikaitkan dengan peningkatan risiko CCL. Yang kelima ada kelebihan limfosit. Kondisi yang menyebabkan kelebihan limfositosis sel B monoklonal MBL dapat berkembang menjadi CCL. Yang keenam ada paparan radiasi. Paparan radiasi
berlebih dapat meningkatkan risiko CCL. Selanjutnya ada pencegahan leukemia limfositik kronis. Leukemia limfositik kronis memiliki faktor risiko yang sedikit sehingga sulit dicegah, terutama jika berkaitan dengan kondisi genetik. Namun menerapkan gaya hidup sehat bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah penyakit ini. Berikut cara-caranya. Yang pertama ada mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, cukup istirahat, mengelola stres, dan menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, pemateri dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode dan pengobatannya. Yang pertama ada kemoterapi. Dengan kemoterapi, itu memanfaatkan obat-obatan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel leukemia limfositik kronis. Pasien bisa menentukan pilihan pengobatan yang diinginkan bergantung pada apa jenis LLK yang diderita dan berapa usia pasien. Obat untuk kemoterapi ini umumnya diberikan bersamaan dengan obat imunoterapi dengan jangka waktu setiap 28 hari selama 6 siklus. Yang selanjutnya adalah terapi tertarget. Dengan memanfaatkan obat-obatan khusus untuk menghancurkan sel-sel LLK dengan menargetkan pada kelainan yang ditemukan dalam sel-sel kanker, sekaligus menghindari kerusakan pada sel-sel yang normal. Pada metode terapi tertarget ini, sel-sel kanker sekaligus menghindari kerusakan pada sel-sel yang normal umumnya menjadi metode pengobatan pilihan bagi pasien dengan perubahan genetik yang disebut dengan mutasi. Yang selanjutnya adalah imunoterapi. Dengan imunoterapi ini untuk melatih sistem imunitas tubuh pasien agar mampu mendeteksi dan melawan sel leukemia limfositik kronis. Yang selanjutnya adalah pengobatan tingkat stadium. Penyusunan rencana tindakan oleh dokter hematologi, umumnya pasien LLK tidak memerlukan pengobatan apabila tidak merasakan gejalanya. Pilihan pengobatan setiap stadium yaitu ada stadium 0 atau dengan pemantauan aktif. Kemudian stadium 2 mulai pengobatan, stadium 3 pengobatan kemoterapi, terapi tertarget, imunoterapi, dan perpaduan dari ketiga terapi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah stadium terakhir yaitu stadium 4, yaitu dengan lanjutan pengobatan. Next. Nah, untuk kesimpulan dari tema leukemia limfositik kronis ini adalah jenis kanker yang menyerang sumsum tulang belakang dan sel darah yang ditandai dengan produksi berlebihan sel darah putih atau limfosit. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan bersifat kronis. LLK terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sel yang terpengaruh, yaitu limfosit B yang berperan menghasilkan antibodi dan limfosit T yang mengendalikan respon imun. Pada tahap awal, LLK seringkali tidak menunjukkan gejala, tetapi seiring perkembangan penyakit dapat muncul gejala seperti anemia, pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, dan infeksi berulang. Penyebab yang pasti LLK belum diketahui, namun faktor genetik, kelainan kromosom, serta paparan bahan kimia atau radiasi diduga berperan. Faktor risiko utama meliputi usia di atas 50 tahunan, ras kulit putih, riwayat keluarga dengan LLK, dan paparan zat berbahaya. Pengobatan LLK disesuaikan dengan stadium penyakit, mencakup kemoterapi, terapi tertarget, dan imunoterapi. Meskipun sulit dicegah karena faktor genetik, menerapkan gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi risiko. Dengan pemantauan dan penanganan yang tepat, pasien LLK dapat mengelola penyakit ini secara efektif. Baik, terima kasih keempat pemateri yang sudah menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 yang mengusung tema mengenai leukemia limfositik kronik. Berakhir sudah hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Sebelum menutup sesi presentasi pada siang hari ini, saya ada sedikit pantun penutup. Untuk teman-teman boleh on
mikrofon untuk menjawab cakep ya. Naik delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.